Shalom saudaraku, selamat bergabung bersama saya Brother Tony di renungan pagi hari ini. Di mana tema pagi hari ini yang saya angkat adalah iman seperti apa yang membuat kita masuk surga. Tema ini adalah kelanjutan dari tema sebelumnya. Kalau kita percaya Yesus, apakah kita mau tidak masuk surga? Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami agar pada pagi hari ini kami benar-benar menerima kebenaran yang daripada-Mu. Tuhan tolong terangi hati kami, pimpin kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iman seperti apa yang membuat kita masuk surga? Hal ini ya tentu sudah seringkali kita dengar bahwa setiap orang menganggap imannya sudah benar, atau banyak juga pembicara saling mungkin mengklaim atau saling mengatakan bahwa yang diajarkannya itu sudah benar. Ya, setiap kita pasti menganggap benar apa yang kita yakini atau konsep apa yang kita miliki. Tapi pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Bahwa apa yang kita yakini, konsep yang kita miliki itu sudah benar. Jadi sebenarnya yang saya ingin katakan, bahwa pembahasan hari ini tentang iman yang seperti apa yang membuat kita masuk surga, sebenarnya saya bukan sedang ingin men-sharingkan hal yang baru. Tetapi saya ingin men-sharingkan adalah hal yang sudah ada, yang selama ini saudara sudah tahu dan sudah sering dengar. Cuman hari ini saya hanya mengajak saudara untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh merenungkannya. Semoga Tuhan juga memimpin kita agar kita benar-benar mengerti tentang hal ini secara keseluruhan. Mari saudara kita baca Galatia 3 ayat 23-26 dikatakan iman, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita dengar bahwa kita orang Kristen dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan perbuatan baik. Bahkan seringkali kita dengar bahwa kita mengatakan, diajarkan bahwa kita jangan seperti orang ahli Taurat atau ahli Farisi. Hidup kita didasarkan oleh iman, bukan didasarkan oleh hukum Taurat. Kalau saudara hanya mendengar sepotong pemberitaan, pengajaran dari hamba Tuhan atau gembala saudara, tanpa saudara benar-benar melihat kembali ayat ini, merenungkan kembali, menyelidiki kembali ayat firman Tuhan yang lainnya secara keseluruhan, maka tanpa sadar kesannya seakan-akan begini, kita tidak perlu lagi ada di bawah pengawasan penuntun itu. Maksudnya tanpa sadar kita mengatakan, ya udah, kita tidak perlu lagi hukum Taurat, kita hanya dengan iman. Tapi pertanyaannya, iman yang saudara katakan itu iman yang seperti apa? Kalau hanya dikatakan saudara meyakini dengan saya mengaku di mulut kita bahwa Yesus Tuhan, maka kita masuk surga, nah tentu harusnya kita tidak menganggap hal ini begitu mudahnya dengan mulut mengaku, tapi selanjutnya hidup kita seperti apa? Dikatakan di sini iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus bukan berarti lalu saudara menganggapnya dengan pengertian yang sangat sederhana sekali atau terlalu dangkal sekali.
Di dalam Yesus Kristus bukan berarti saat saudara berdoa, Tuhan, saya percaya kepadamu, Tuhan Yesus saya percaya kepadamu, Engkau mengampuni dosa saya, itu termasuk dikatakan di dalam Yesus Kristus, karena kita doanya di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dengan saudara hidup di dalam Kristus, itu dua hal berbeda. Mari saudara kita lihat lagi ayat yang lain, dikatakan 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nasihat di sini dari bahasa aslinya juga bisa kita terjemahkan dengan kata perintah. Perintah itu tujuannya adalah kasih. Kasih itu timbulnya dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Pertanyaannya, apakah Yesus juga datang hanya untuk memberitahukan kita tentang kunci masuk surga? Jelas, Yesus ingin membawa kita masuk ke surga. Tapi apakah hanya seperti itu tujuannya? Karena banyak agama juga menyodorkan kepada kita, memberitahu kepada kita kunci untuk masuk surga. Semua agama tanpa secara langsung pun mereka mengatakan punya kunci masuk surga. Kalau semua agama mengatakan punya kunci masuk surga, atau mungkin kita saling tanpa sadar sudah saling mengklaim, saya yang paling benar, kamu yang paling salah. Tentu di sini saya ingin mengingatkan, mari kita jangan saling menyerang agama lain satu dengan yang lain. Kalau mereka percaya bahwa apa yang mereka yakini dari ajaran yang mereka terima, bahwa sekarang mereka punya kunci masuk surga, ya sudah, itu menurut apa yang mereka yakini dan percayai. Kita tidak perlu lagi menyerang mereka. Sebaliknya, kita harus sendiri juga mengerti. Apakah yang saya yakini dan percaya ini juga membantu saya, menolong saya masuk surga seperti yang Yesus sudah ajarkan. Jadi apakah Yesus mengajarkannya juga hanya tujuannya kita tahu doang ada kunci masuk surga di dalam dia? Apakah seperti itu? Mari saudara, kalau kita lihat gambaran Alkitab, ajarannya secara keseluruhan, ya seperti ini. Bahwa Adam setelah jatuh dalam dosa, hingga pada zamannya Musa, diturunkannya itu hukum Taurat, disitulah bahwa hidup kita dengan Allah memang didasarkan atas hukum Taurat, dan di mana kita harus memperhatikan sikap, tindakan moral kita. Tapi setelah Yesus datang, maka hidup kita didasarkan oleh iman dan kasih. Tujuannya sama. Dari Musa pun pada saat diberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, tujuannya supaya mereka tahu hukum Taurat itu adalah buku panduan hidup mereka sehari-hari, bagaimana hidupnya supaya sesuai kehendak Allah. Tapi panduan kita sekarang adalah Yesus, di mana dikatakan bahwa kita anak-anak Allah, hidup kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus. Dan dengan ayat 1 Timotius ini juga dikatakan tujuan nasihat itu kasih. Jadi Yesus datang ke dunia ini, dialah adalah hikmat Allah yang tersembunyi itu, memberikan kita hikmat secara yang benar, secara yang sempurna, bahwa hubungan kita dengan Allah didasarkan oleh iman dan kasih. Iman dan kasih inilah yang harus kita mengerti dengan benar. Jadi, di dalam Yesus, kita memperoleh sesuatu hal, pengertian yang lengkap, pengetahuan yang sempurna, yang sudah Yesus nyatakan lewat teladan hidupnya. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, saudara begini, dalam konsep agama umumnya, tanpa disadari, kita semua manusia
di dalam konsep agama, hidup beragama itu punya suatu konsep, yaitu upah yang didapat, kita mendapat upah setelah kita mentaati perintah agama. Apa upah yang didapat setelah kita menaati perintah agama? Yaitu masuk surga dan mendapatkan berkat. Kalau hari ini ada orang mengatakan, oh belum tentu kamu masuk surga loh. Kalau Tuhan tidak mau kamu masuk surga, ya kamu nggak bisa apa-apa. Wah, tentu kita tidak bisa terima. Karena apa? Lah, saya kan sudah mentaati perintah Tuhan. Kok tidak boleh masuk surga? Nah ini sebenarnya tanpa sadar, inilah konsep yang sudah ada di benak pikiran kita. Tapi pertanyaannya saudara, coba kita renungkan. Kalau kita taat perintah Tuhan dengan motivasi pemikiran hanya demi untuk dapat berkat atau masuk surga, bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip hidup di dalam kasih? Apa itu kasih? Kasih itu apa saudara? Yaitu timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni. Dari iman yang tulus ikhlas. Suci, murni, tulus ikhlas. Kita mentaati perintah Allah tidak ada demi kepentingan yang lain. Tujuannya hanya satu, yaitu mengasihi Allah. Hubungan kita dengan Allah sebenarnya didasarkan atas prinsip apa? Prinsip agama, yaitu memerintahkan kita taat, melakukan ini, melakukan itu, atau didasarkan atas prinsip kasih. Yaitu kita tahu setelah kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita ingin membalas kasih Tuhan. Dan perasaan kasih itu kan tidak bisa diperintah. Perasaan kasih itu muncul lewat suatu proses pengenalan. Pengenalan akan Dia yang kita ingin kasihi. Dan pengenalan itu pun terbentuk di mana kita mengalami pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Jadi hukum Taurat itu, perintah-perintah agama itu bukannya salah. Itu baik, kudus, benar. Tetapi setelah di dalam Yesus, maka kita mendapatkan pengertian yang lebih sempurna lagi. Bahwa sekarang hubungan kita dengan Tuhan itu didasarkan oleh iman dan kasih. Nah, mari sekarang kita mau mengerti apakah itu iman. Apa yang dimaksud manusia dibenarkan oleh iman? Nah, kalau manusia dibenarkan oleh iman, pertanyaannya iman yang bagaimana yang dapat membuat kita dibenarkan di hadapan Allah? Kalau saudara ditanya pertanyaan ini, apa yang saudara jawab? Mungkin dengan mudah kita berkata, ya ke gereja, berdoa, berbuat baik, bantu orang, kasih persembahan buat Tuhan di gereja, baca Alkitab. Ya, itu jawaban standar atau jawaban boleh dikatakan saya ingin mengatakan itu suatu jawaban yang ya formalitasnya ya seperti itu saudara. Tetapi coba perhatikan, iman yang bagaimana yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah, yaitu iman yang diajarkan pertama kali pada saat Yesus datang ke dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus, Allah memakai rasul-rasulnya, murid-murid Tuhan Yesus yang diajar, itu iman yang diajarkan. Itu iman yang bisa membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, imannya seperti apa? Yang pertama, Yesus katakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang ahli Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan mungkin. Ini di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Kalau tadi dikatakan kita tidak lagi hidup di bawah penuntun yaitu hukum Taurat, bukan berarti hukum Tauratnya dibuang, perintah-perintahnya diabaikan. Tidak. Kamu jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan berarti semua perbuatan mereka kita tidak perlu perhatikan. Saya ambil contoh. Pada saat koko kita, cici kita, misalkan ya saudara, ini suatu perumpamaan. Papa menyuruh koko dan cici
membersihkan lantai, menyapu halaman. Ini perintah yang diberikan kepada koko dan cici kita. Nah, perintah yang sama ini koko dan cici terima dari papa. Tapi koko kita sambil nyapu, sambil ngedumel di dalam hati. Karena dia nggak suka. Kenapa kok papa suruh dia nyapu? Nah, cici sambil nyapu, sambil hatinya ya tulus ikhlas. Dia merasa, oh hari ini mungkin papa tidak sempat, jadi saya bantu dia. Coba perhatikan, pada saat mereka melakukan hal ini, ya papa tahu, papa bisa lihat dari mimik wajah mereka. Bahwa mana yang dengan sungguh hati, mana yang tidak dengan sungguh hati. Dan saya misalkan sebagai adik yang paling kecil, papa panggil. Mari kemari, Tony, ya misalkan ya. Papa bilang sama saya, kamu jangan seperti koko kamu. Apa maksudnya? Jangan seperti koko. Maksudnya jangan seperti koko, yaitu melakukan sesuatu tidak dengan sungguh hati. Taat, dengar perintah, tapi tidak dengan sungguh hati, ketulusan. Lalu saya tanya sama papa, lalu saya harus berbuat apa? Lalu papa bilang, ya udah, kamu nggak perlu buat apa-apa, karena pergi main di sana. Apakah begitu? Tidak. Maksud ayat Matius 5:17-20 dikatakan, kamu jangan seperti ahli Taurat. Oke, tapi jangan lupa, kalau Tuhan mengatakan seperti itu, karena Tuhan melihat kemunafikan ahli Taurat orang Farisi ini. Tetapi perbuatan mereka, hukum-hukum yang mereka taati dengan sungguh, yang harus diataati, itu tidak dihilangkan. Malah dikatakan tidak boleh ada satu titik pun dari hukum Taurat itu harus dibuang, dihapus. Yesus pun hidup seperti itu. Dan dia menyempurnakan kehendak Bapa. Artinya, Papa ingin katakan, kamu jangan seperti koko, tapi seperti cici yang melakukan semuanya dengan suka hati, dengan ketulusan. Suatu saat koko dan cici tidak ada di rumah, dan cici juga tidak ada di rumah, maka kamu juga seharusnya dengan rela hati mau membantu Papa. Karena cici pun juga demikian. Ini saudara, kalau kehidupan keagamaanmu, mereka orang ahli Farisi dan ahli Taurat secara permukaan kelihatannya saleh sungguh-sungguh cari Tuhan, ya kamu harus lakukan. Tapi kesalehan kamu harus dengan dasar dari hati yang sungguh-sungguh. Bukan dengan kemunafikan. Ini maksudnya, ini iman yang kita harus mengerti. Iman yang disertai tindakan. Kalau kamu percaya dia itu adalah Tuhanmu, kalau engkau menyebut dia Bapa, maka tindakanmu adalah tindakan orang yang benar-benar saleh, yang menunjukkan bahwa kamu takut akan Allah dan dilakukan dengan kegentaran dan ketakutan karena ada kesungguhan hati kita. Yang kedua, Paulus mengatakan, serahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, suci dan yang berkenan. Itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Jangan seperti dunia. Kamu harus jangan seperti orang dunia beragama. Kita setelah tahu kemurahan Tuhan, merasa bersyukur diberkati Tuhan, sudah tahu sekalipun kita tidak mengalami berkat yang begitu banyak, cuma satu berkat yang kita, dan harusnya kamu mengambil tindakan, ya mulai hari ini, sekalipun saya belum sempurna, tapi saya mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Ini iman yang diajarkan mula-mula. Selanjutnya adalah setelah kita mengerti kasih Allah, maka kita harus bertekad hidup kita hanya bagi Tuhan. Itu 2 Korintus 5, 14-17, saudara baca sendiri. Standar hidup ini, hidup hanya bagi Tuhan, ini bukan standar hidup yang muluk-muluk atau yang sulit kita lakukan. Tapi ini yang memang harus kita lakukan. Ini prinsip iman yang disertai tindakan yang diajarkan pada orang gereja mula-mula. Kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja yang awal mula-mulanya dibangun, terbentuk persekutuan orang Kristen sekitar tahun 34 Masehi. Pada saat itu orang begitu sungguh-sungguh menerima ajaran ini. Ini memang prinsip iman yang diajarkan mula-mula. Lalu gereja mengalami masa penganiayaan.
selama kurang lebih 250 tahun. Orang tidak bebas, orang hidup dalam penganiayaan, mengaku Yesus adalah Tuhan, maka taruhannya nyawa. Tapi begitu kekristenan menjadi suatu agama yang resmi yang diterima, gereja malah sebaliknya. Saat ada keleluasaan untuk beribadah, saat ada keleluasaan untuk mengaku dia adalah orang Kristen, malah sebaliknya gereja mengalami masa kegelapan yang hari ini ya mungkin tidak banyak para penulis mereka yang mempelajari sejarah gereja berusaha untuk tidak memakai kata ini masa kegelapan. Sebenarnya mereka merasa tidak perlu dikatakan masa kegelapan, tapi itu kenyataan. Gereja saling bertengkar, perpecahan gereja. Orang Kristen imannya semakin tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan pertama kali. Itu berlangsung sekitar 1000 tahun. Kemudian mulai ada yang namanya reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther di tahun sekitar 1517 Masehi. Pertanyaannya, apakah gereja yang sekarang ini sudah kembali kepada prinsip iman yang mula-mula diajarkan seperti dahulu? Coba saudara renungkan. Gereja sekarang apakah sudah kembali kepada prinsip iman yang diajarkan seperti dahulu? Yaitu benar-benar saleh dengan sungguh-sungguh. Ini iman. Hidup kita diserahkan total untuk Tuhan. Ini iman. Kita mau mengorbankan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ini iman. Ini iman yang diajarkan mula-mula. Bukan berarti karena perkembangan zaman akhirnya prinsip iman yang mula-mula ini harus dikendorkan, harus dikompromikan. Tidak. Itu yang diajarkan pada saat itu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau nanti anak manusia datang, adakah ia dapati iman seperti ini? Iman yang dibangun sebagai dasar hidup kekristenan kita. Di mana Paulus juga mengatakan, saya membangun bangunan dengan dasarnya yaitu Kristus. Iman di dalam Yesus. Berarti iman kita harus sesuai dengan yang Yesus katakan, karena dialah dasar iman kita. Jadi secara keseluruhan gambarannya seperti ini. Hubungan kita dengan Allah bukan didasarkan karena perintah agama saja. Itu sudah bagus. Ya, kita sudah tahu tuntutan hukum agama. Misalkan yang kita sudah tahu jangan membunuh dan segala macam. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita lebih sempurna melakukannya. Lebih sungguh-sungguh karena ada Yesus sebagai teladan hidup kita. Ada Yesus yang membantu kita mengerti bahwa hidup kita, hati kita harus suci. Harus nuraninya murni. Iman kita tulus ikhlas. Tidak diisi dengan ketidaktulusan. Ada udang di balik batu. Berbuat kasih demi dapat berkat. Demi dapat balasan masuk surga. Saudara, hari ini saya di dalam saat teduh bersama jemaat. Saya bertanya, saudara apakah semuanya ingin masuk surga? Ya, tentu dong. Ya, kita harus mengamini. Ini normal, karena kita semua ingin masuk surga. Tapi pertanyaan selanjutnya saya tanya, apakah kita benar-benar sangat merindukan tinggal di surga dalam hidup persekutuan yang kekal dengan Bapa? Saudara ingin tinggal di surga? Ya pasti. Apakah sangat merindukan? Hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa. Ada satu jemaat menjawab, aduh masuk surga mah itu nanti. Allah Bapa yang tentukan. Ya memang kita sekarang harus rindu. Saya rasa bagaimana kita rindu? Ya harus baca Alkitab, rajin ke gereja, pokoknya kurang lebih gitu. Itu jawaban yang normal, yang biasa orang Kristen katakan. Tapi ada satu jemaat jawab saudara. Jawabannya apa? Pada saat saya mengatakan saya ingin masuk surga, dan pada saat saya ditanya apakah ya saya sangat merindukannya, timbul pertanyaan ini dan di dalam hatinya ada satu pertanyaan lain. Apakah selama ini di dunia ini saya sudah benar-benar berjuang semaksimal mungkin pengen punya persekutuan yang intim dengan Bapa di surga setiap hari dalam hidup saya? Pada saat saya
dia memikirkan hal itu, dia mulai berkata, kayaknya belum deh. Kan ini saudara, ini yang menjadi ciri khas kita sebagai manusia. Kita seringkali merasa tahu padahal kita belum benar-benar tahu. Kita merasa bisa tapi padahal kita belum benar-benar bisa. Ini kita saudara, ini gambaran kita, siapa kita sesungguhnya. Karena semua manusia juga merasa benar hidupnya di dalam pandangannya dia sendiri. Amsal 16 saudara. Saudara bisa baca Amsal 16 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, Tuhan yang menguji hati. Kalau ingin berkata, aduh saya ini banyak kelemahan, ya semua orang juga bisa tahu. Bisa mengucapkan. Karena memang kita punya akal budi. Akal budi yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu kita punya kelemahan. Tapi kalau saudara tahu sendiri saudara punya kelemahan, dengan saudara dipimpin Tuhan untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri, seberapa kita rusaknya hidup kerohanian kita, seberapa bobroknya iman kita, itu beda saudara. Karena roh yang dari Allah akan membuat kita bisa membedakan roh, termasuk membedakan roh kita. Apakah roh kita ini sudah benar-benar di dalam Yesus? Hidup menurut sepikiran dan seperasaan seperti Yesus. Saudara, gaya hidup kita mana yang termasuk dosa? Ini kadang-kala sulit. Kalau dibilang jangan membunuh, kalau kita pakai perumpamaan seperti ini ya, hitam, abu-abu, dan putih. Hitam itu sudah pasti salah, itu sudah pasti dosa. Bunuh orang, curi barang orang, berbohong, pikiran kotor, itu sudah pasti hitam, yaitu dosa. Kalau sepikiran dan seperasaan seperti Yesus sudah pasti putih, bukan dosa. Tapi ini yang jadi masalah yang abu-abu. Marah. Saudara sedang pengen istirahat, pulang ke rumah istirahat. Tiba-tiba istri marahin anak waktu sedang belajar, nulis PR. Karena suasana begitu ribut, koko adik semuanya ribut, bertengkar. Saudara marah, memaki mereka semuanya. Pada saudara saya pengen tidur sejenak, tiba-tiba anak saudara bangunkan, cuma pengen nanya, mainan dia di mana ya? Anak yang masih kecil itu langsung saudara marahi. Pada saat saudara melihat, kok orang lain habis mimpin pujian ada yang bilang, dia pimpin pujiannya hari ini bagus. Saudara tidak ada orang yang memuji saudara. Kalau ada orang, teman gereja saudara sudah bisa mengupload video di YouTube. Wah, saudara juga kepengen ikut-ikutan. Lalu melihat, wah yang melihat video dia banyak, kok yang melihat video saya sedikit. Saudara ada sedikit merasa, kok begitu ya? Merasa iri. Saudara malas. Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Malas ke gereja, hari ini ingin istirahat dulu. Atau saudara mengatakan, aduh saya kepengen tidur yang cukup. Supaya punya tenaga yang cukup. Kesehatan yang cukup. Memang boleh saja saudara punya tenaga yang cukup. Tidurnya harus cukup. Supaya punya tenaga cukup. Stamina yang cukup. Tapi pertanyaannya, setelah saudara punya stamina yang cukup, tenaga yang cukup, pikiran yang fresh, saudara gunakan untuk apa lagi? Saudara ingin dipuji. Di gereja, kalau bisa ada jabatan. Nah, hal-hal seperti ini kan kelihatannya abu-abu. Karena kita sering terus ada di hal-hal seperti ini. Pertanyaannya, apakah kita dalam doa kita ini, kita ada seperti ini? Minta Tuhan Bapa di sorga pimpin kita untuk kita dapat mengetahui dan menyadari seberapa rusaknya, seberapa bobroknya, seberapa parahnya kita ingin dipuji orang, seberapa parahnya kita menjadi malas yang akhirnya membuat kita tidak sepenuh hati berjuang untuk punya hidup persekutuannya intim dengan Bapa. Ini gaya hidup yang abu-abu ini, yang kalau kita ngomong dengan orang lain, seringkali menjadi perdebatan. Ini bukanlah dosa lah. Ini kan bukan seperti membunuh orang. Tapi saudara pernah pikirkan bahwa gaya hidup seperti inilah yang sebenarnya membuat kita tidak bisa punya iman yang diajarkan.
yang dimana pada saat gereja mula-mula diajarkan iman seperti ini, salehnya harus sungguh-sungguh. Begitu kamu mengaku Dia Tuhan, kamu harus mempertaruhkan hidupmu, kamu harus mempertaruhkan nyawamu, kamu harus dengan total mempersembahkan hidupmu. Di mana Paulus mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi pada saat itu, pada saat mereka mengasihi Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya. Bukan sebaliknya, kebaikan yang mereka terima, tapi sebaliknya penganiayaan itu terjadi selama 250 tahun kurang lebih. Saudara, itulah gereja. Gereja yang ditantang total. Tapi sekarang hidup kita nyaman. Kita hanya punya kesulitan-kesulitan yang kecil. Ya bahkan mungkin ada orang yang punya kesulitan besar. Tapi iman yang sesungguhnya ini tidak boleh dikompromikan dengan kondisi sekarang. Inilah iman yang benar-benar diajarkan di mana kita harus sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dari orang ahli Taurat. Mereka kalau punya jam doa, kita pun harus punya jam doa. Mereka punya jam baca Alkitab, menulis Alkitab, ayat-ayat Alkitab dihafal. Kita juga harus berjuang sepenuhnya hati. Benar-benar bertekad hubungan kita, waktu-waktu kita ada punya, bisa menjaga stamina kita, fokus hidup kita, punya intim dengan Tuhan. Jadi saudara pengen masuk surga? Iman saudara sekarang dan saya seperti apa? Standarnya, levelnya sudah seperti apa? Inilah yang perlu kita sama-sama gumuli di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami agar kiranya Roh Kudus menerangi hati kami bisa lebih mengerti lagi tentang hal ini. Bawalah kami masuk Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, tetap terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kasih kita, iman kita kepada Tuhan. Amin.